Mimi, apa salah kita, Mi? Apa salah kalau kita sekali-sekali minta diperhatiin? Mimi, apa salah kita, Mi? Mimi, apa salah kita, Mi? Apa harus selalu kita yang berusaha, Mi? Kita selalu ajak jalan gak boleh. Terakhir Bunda ajak lebaran bareng 2 keluarga tanpa syuting, Mimi juga gak bisa. Jil malu tulis-tulis gini, Mi. Kesabaran Jil juga ada batasnya, biar kita semua malu sekalian. Biar semua orang tahu yang sebenarnya. Jangan selalu sakitin Pipi. Pipi orang yang paling sabar di dunia. Jil kira udah selesai, tapi Mimi tulis lagi hal-hal yang buat kita makin dikata-katain orang. Selalu dibilang anak durhaka. Kasihan kakak, Mi. Itu kan aku, Mi kita pergi yuk apa ke mall gitu kan, jalan-jalan yuk kemana gitu. Ya bentar ya, Mimi izin om dulu. Itulah yang buat kita kan ya udah kita di rumah aja ya. Nah ya jalan-jalan lah sekali-kali gitu. Sekarang ya pasti. Mau janjian. Oke. Udah ditunggu aku. Nanti kita cari waktu ntar ngobrol. Cuman yang ngobrol-ngobrol aja tadi. Tentang apa sih Kak? Tentang itu bukan? Nanti kita ngobrol lagi. Udah nggak apa-apa. Tentang apa mungkinnya dikit? Udah nanti aja. Nah itu nggak sih mungkin? Udah nggak apa-apa. Nanti dah, makasih dah. Nanti, dadah, makasih Mbak. Udah. Maksud saya kalau habis kena masker itu kan ketekan, jadi dia bengep. Ini nggak kelihatan bengep, kan pasti bengep lah. Karena dari tadi gitu kan harus pakai masker. Saya sih nggak lihat dari profesi artisnya ya. Buat saya adalah siapapun yang datang, mau apapun profesinya, dan tentu saja semua itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana ada kerahasiaan yang tidak bisa disampaikan kecuali memang dimintakan atau diberikan izin untuk membuka hasil konseling yang tentu saja biasanya hanya bisa diberikan untuk kepentingan hukum ya. Tapi apabila ada hal-hal yang di luar untuk kepentingan hukum, tentu saja tetap harus sesuai dengan koridor yang berlaku, yaitu tetap harus dirahasiakan dan tidak bisa disampaikan kepada publik. Berdasarkan pengalaman dan ilmu-ilmu psikologi yang ada, semua perceraian pasti memberikan dampak. Semakin banyak faktor-faktor risiko yang terlibat, tentu saja semakin tinggi kemungkinan dampak kerusakan atau kondisi negatif yang dialami seseorang. Tetapi tentu saja manusia adalah makhluk yang luar biasa, dengan segala kekuatannya bisa berkembang untuk menjadi individu yang baru, untuk menjaga diri agar bebas dari kondisi-kondisi negatif yang terjadi di masa lalu. Kalau aku sih lebih gimana ya, netizen kan nggak tahu, maksudnya kayak nggak tahu apa sih yang sebenarnya gitu, cuma mereka suka Cuma lihat dari luar doang. Kesannya Nggak tahu dalamnya kan. Nah kesannya kita yang kayak terlalu gimana. Karena kita yang kayak durhaka lah apa, mereka tuh nggak tahu gitu. Kita selalu berdoa lah biar Pokoknya selalu berdoa aja supaya semoga lebih baik ke depannya. Hari itu aku bahagia banget karena punya anak-anak yang anak-anakku tuh
Aurel Azriel tuh nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang hatinya baik, pemaaf, nggak dendaman sama orang gitu. Nah semoga adik-adiknya juga punya hati yang kayak kakak-kakaknya gitu. Dalam hatiku dia mungkin nggak pernah aku sampaikan, mungkin di malam ini aku sampaikan. Aku selalu bahwa aku selalu ngomong bahwa anakku jangan menjadi anak yang suka mengeluh, karena itu awal dari kegagalan dia nanti. Karena orang yang mengeluh itu pasti orang yang hanya bisa istilahnya gampang nanti mencari alasan kepada orang lain. Itu orang mengeluh. Tapi pada saat dia tough, bahwa dia itu selalu akan menghadapi segalanya sendiri dan dia akan menjadi orang yang mandiri. Nah itu yang selalu aku minta. Setiap aku sholat, apapun aku selalu minta sama Allah dan anak menjadi orang yang tough, dan dia jangan menjadi orang anak yang mengeluh. Makanya aku bilang aku sih nggak minta yang aneh-aneh deh, aku cuma minta terus begini aja gitu. Karena anak-anakku semoga terus ya, aku nggak mau takabur, anakku paling baik, enggak. Namanya hidup kita nggak tahu ya ke depan. Tapi sampai hari ini anak-anakku baik, nurut, kayak Aurel nggak pernah ngelawan, nggak pernah sama orang tuh nggak pernah jahat gitu, baik apa. Jadi aku alhamdulillah pergi jail sama orang juga sopan apa. Jadi aku alhamdulillah punya anak yang nggak ngeselin, nggak yang ketemu orang nggak mau salim apa, enggak. Anak-anakku semua anak-anak yang sopan, yang manis, yang baik, dan insya Allah semoga terus ke depan bisa jadi anak-anak yang kayak gitu, dan adik-adiknya semoga juga kayak gitu. Saya mau lihat Aurel Azriel belajar. Kalau mau lihat nih. Halo. Nah ini dia lagi belajar. Ini dia belajar sama susternya. Sama guru belajarnya tuh. Yer, say hi. Say hi. Yel itu pemalu orang. Kenapa sayang? Apa? Ini batunya apa? Kita lagi beliin dulu ya. Kamu nulis apa? Bismillah. Tapi ini tulisan kamu dong. Nah kalau pelajaran yang agama aku selalu nanya. Kalau pelajaran agama aku selalu nanya. Ini Aurel, nah itu Aurel belajar sama main BB. Itu guru. Ya kadang-kadang aku lihat. Kalau cuma lihat aja, kalau memang sudah serius, udah, aku nggak berani ganggu. Nggak mau dia diliatin, ditungguin. Itu apalagi yang sono tuh, nggak mau dia. Ya, buat aku pernah bilang bahwa ini sudah kewajiban yang aku harus jalanin. Jadi nggak boleh ngomong susah atau enggak. Ini memang harus dijalanin. Harus bisa menjalankan semuanya, gak bisa enggak. Oke pemirsa nih kamarku, oke deh. Assalamualaikum. Tada, aku sangat suka warna ungu. Jadi semuanya ungu, lihat aja. Berantakan banget tuh bonekanya. Iya tuh emang. Sekarang kan harus lebih perempuan. Kalau dulu aku tuh tomboy banget loh, bener-bener kalau pergi aja bener-bener pakai cuman pakai sendal. Aku dulu tuh kalau ke mall pakai sendal, nggak pakai tas. Jadi bener cuman bawa HP, dompet, sendal. Karena jeans. Kalau sekarang harus lebih perempuan lah. Parfumnya. Iya parfumnya. Ada Justin Bieber juga. Iya, aku tuh koleksi parfum tadinya ada banyak banget, cuman udah habis. Jadi aku buang-buangin tempatnya. Paling favorit sebenarnya ada banyak dong ya. Ini satu, nih, terus ini. Iya tunggu itu juga. Ini sama ini. Tapi yang paling super duper aku suka tuh ini satu. Aku pisahin pokoknya. Aku suka, sangat suka parfum ini. Ini itu aku beli di luar sih. Soalnya tuh wanginya bener-bener kalau aku pakai nih ya, sampai malam tuh wanginya masih nempel gitu. Jadi nggak perlu pakai untuk pakai lagi gitu. Terus kan kalau misalnya aku mau pergi kan ribet bawa parfum. Ini satu lagi ada lagi nih, dikasih kado waktu itu ulang tahun. Karena itu udah mau habis. Soalnya kan aku kalau pakai parfum kayak orang mandi, banyak banget sampai semuanya. Aku studio pipi juga buat rekaman sama latihan DJ.
latihan dikit sebelum aku benar-benar berangkat ketemu guruku, karena kalau ketemu guruku harus ada perubahan ya walaupun hanya sedikit. Jadi memang harus tetap latihan di rumah. Suka sih, dari dulu suka ya, dan emang suka apa ya, seneng aja, kayak fun gitu loh, dan emang bener-bener fun. Kalau pipi boleh, pipi apa aja asalkan aku seneng dan berhubungan sama musik boleh. Bunda yang ribet nggak boleh. Seneng banget sih karena udah ya kan belajar untuk nabung juga. Ya udahlah, dan aku kan tipe anaknya tuh bukan yang kayak kalau misalnya aku udah punya pandangan sendiri, aku harus punya ini punya itu, enggak. Jadi aku lebih suka kayak ditabung aja. Kakak-kakaknya Arsi, Aurel Azriel mau dapet sesuatu tuh nggak bisa. Aku nggak tipe sama Mas Anang yang anak-anak minta apa tuh kasih. Aku bilang sama anak-anak, aku sama Mas Anang cari uang tuh nggak gampang. Bukan dari keluarga yang langsung punya uang apa. Kita cari uang susah. Jadi kalian mau minta apa juga harus ada effortnya, harus tunjukin sesuatu. Ketegasan yang harus saya terima bahwa saya nggak bisa datang, tapi saya baru sampaikan ke Aurel tanggal 29 pagi pas dia ngingetin Mimi nanti jangan lupa. Terus saya bilang, Aurel tolong maafkan Mimi, nggak usah ditanya alasannya, tolong kamu mengerti. Dan rupanya dia kecewa dan saya terima kekecewaannya. Ya, dia bilang dia capek dikatain anak durhaka, padahal bukan mereka yang nggak mau ketemu, tapi sayanya nggak ketemu. Ya makanya saya yang disalahkan di sini. Saya menerima, tapi kondisinya bukan saya nggak mau bertemu, tapi memang keadaan yang memaksa akhirnya kita tidak bertemu. Saya pelajari juga banyak hal yang terjadi di luar sana. Ada ibu yang nggak ketemu anaknya belasan tahun, karena bahkan ada 7 tahun di satu kota, satu daerah gitu nggak bisa ketemu. Semua orang rumah tangga punya peraturan masing-masing, dan kita aku harus ikuti peraturan itu gitu. Ya sesak hati saya gitu. Anak-anak yang sedang besar, di satu sisi juga suami saya yang memang benar dan sakit gitu loh. Coba rasain gimana kalau ada di dalam badan suami saya gitu pastinya. Anak-anak saya yakin pasti Mas Anang sama Ashanti pasti bisa memberikan arahan tentang sikap yang saya sedang jalani ini karena apa gitu loh. Pasti ibu kamu bersikap begini karena siapa gitu loh. Jadi saya yakin pasti Mas Anang dan Ashanti pasti memberikan wejangan lah kepada Aurel Azriel. Tapi itulah tadi mungkin anak-anak yang sedang mengeluarkan unek-unek, saya menyadari bahwa Aurel pasti merindukan saya pun sebaliknya. Tapi ini mohon dipahami, ini adalah sebagai bentuk ketegasan yang doakan saja mudah-mudahan bisa cepat cepat diselesaikan segala yang sedang terjadi. Ya makanya saya itu kadang kan belajar untuk memposisikan diri sebaik mungkin, mendukung suami sepenuhnya, tapi juga mencintai keluarga. Ini keluarga kan otomatis kan ada hal yang menyebabkan perpisahan. Jadi memang ada banyak perasaan-perasaan yang harus banyak dijaga gitu. Termasuk saya juga kalau saya kayak melalui ujian yang sulit kemarin ini, tentu saya harus menghadapi, karena saya tahu kenapa kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan mobil ya, karena saya tahu Tuhan menginginkan saya maju ke depan, lihat depan, nggak mungkin saya melihat ke belakang. Ya udah dijalanin, diaminin, ditelen aja gitu. Tapi harus tetap punya prinsip bahwa memperjuangkan sesuatu yang baik. Jadi benar-benar kayak ketutup, nggak pernah kayak cerita terlalu gimana. Cuman sekarang aku lebih nganggep dia ya kayak lebih kayak temen aja gitu deh. Gimana ini gini, nanya-nanya gitu aja. Jadi dia sekarang udah lebih kayak dia kayak gini, lebih banyak aku ajakin pergi aja keluar kemana.
kayak lagi nangis itu, kenapa nangis, berantem ya, kenapa dia lebih yang kayak gitu. Terus karena mungkin dia udah gede juga ya, mungkin kalau aku lagi pergi dia lebih, kalau misalnya aku lagi pergi kayak, atau kan misalnya aku lagi ada di keluar kota gitu, ada perform gitu, kalau misalnya ada orang cowok yang kayak rese gitu, dia lebih yang kayak oh sekali gitu. Jadi dia udah, karena udah gede juga kan, jadi dia udah melindungi lah, seneng malah kan punya adik. Tadi aku pengen banget punya cowok kan, kira punya adik cowok, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, seneng juga. Rel dikit Rel. Psikiater juga Rel. Rel. Psikolog Asriel, seperti apa Asriel? Aurel. Awas ya, kaki. Ya. Kalau itu aku jangan tambahin, bikin tambah inilah, kita lagi biar semua hadir dulu aja ya. Mulai ke kantor kan, karena udah 3 bulan lebih di rumah, bener-bener udah aku ya keluar sekali, paling keluar sampai 3 bulan itu kan 2 kali. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai nonton, cuma nonton pun udah buka tapi belum bisa gayanya. Cuma take away aja, tapi take away juga rame banget. Jadi kita lagi berusaha untuk supaya bikin tetap jaga jarak kan, harus ikutin tetap protokol kesehatan. Jadi anak-anak, alhamdulillah. Kasih Asya sehat, alhamdulillah tuh lagi di sana lagi berenang kemarin. Jadi karena kita mulai new normal juga udah mulai beraktivitas, udah mulai kayak kegiatan kemarin berenang gitu, kayak gitu-gitu sih. Dan besok aku mau ke Sukabumi kan, mau berangkat, lusa mau berangkat kan, mau ngajak anak-anak biar beberapa bulan di rumah, biar ini ada mau ketemu keluarga di lain udah biar kebeli. Ya Mas, makasih. Pertama tentang kondisi DS saat ini masih dalam keadaan bagus, dan kemarin hari Jumat sore sekitar jam 3 istrinya DS sudah datang berkunjung dan kita beri kesempatan untuk bertemu, dan kemudian si DS pun sudah terlihat sangat tenang, bahkan sudah bisa tersenyum. Hasil asesmen yang diajukan melalui lawyer kami baru terima tadi dari BNNK Jakarta Selatan dengan hasil bahwa secara medis DS ada ketergantungan menggunakan kanabis, narkotika jenis ganja, dan setelah dilakukan secara asesmen hukum bahwa DS tidak terlibat dalam jaringan narkotika, hingga diputuskan DS bisa dilakukan perawatan pengobatan di RSKO yang diberi waktu minim 3 bulan sampai 6 bulan. Untuk itu kami sebagai yang menangani kasus DS, kita sudah terapkan pasal 114 subsidiar 111 ayat 1 subsidiar 127, dan keputusan nanti kita akan melihat dari hasil proses hukum yang berjalan. Untuk pemberkasan kita lakukan sebagaimana mestinya, dan kita menunggu untuk kelengkapan berkas yang ke depan kita akan kirimkan kejaksaan. Sekitar jam 10 pagi kita sudah koordinasi dengan pihak RSKO untuk menerima saudara DS untuk dilakukan pengobatan rehabilitasi di RSKO. Itu kemungkinan istri DS dampingi, karena tadi lawyernya juga sudah sampaikan
kemungkinan istrinya mendampingi saat berangkat ke RSKO. Sekali tidak terlihat, dan itu semua tergantung dari secara psikologi DS, dan DS benar-benar sangat menyesali. DS benar-benar berjanji bahwa dia akan berhenti, dia akan berusaha maksimal untuk mengubah semua cara-cara lama dia yang dia merasa terjerumus. Sampai saat ini dia bersyukur pada Tuhan bahwa dia diselamatkan. Jadi dari hubunganku ini sebenarnya ada orang ketiga yang ngerusakin hubungan, yang sempat juga lagi dekat sama Sinta. Pokoknya dia ini juga kok, dia jadi juga kok di video gitu sih, sempat sama Keke katanya. Yang video kemarin yang dia bilang settingan itu bukan mau Keke sih, tapi bisu. Dia bilang yang soal yang kejadian kemarin, aku minta maaf ya, sebenarnya itu bukan mau aku sebenarnya. Terus sama siapa? Aku disuruh sama siapa? Ya sama itu lah. Lah sebenarnya kayak gitu sebenarnya gampang dikasih sama orang sih sebenarnya. Aku udah bilang sama dia, jangan pernah dengerin kata orang lain. Bukan dia juga yang kasih kamu makan. Sama Devi Sarko sih anaknya baik. Dan nggak ada kayak bilang dia sok-sok keluar dan segala macam. Tapi kalau soal itu aku nggak tahu ya, sama dia kayak kurang posting di depan atau segala macam. Tapi selama ini, selama aku dekat sama dia anaknya baik, lucu. Berhubungan baik ya? Sampai sekarang masih gitu. Kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan yang lalu sebelum aku sekarang kayak ngelakuin ini demi bisa bahagiain orang tuaku. Yang penting apapun aku lakuin semua ini cuman karena orang tuanya. Jadi aku kayak selalu support dia. Dan di lain sisi siapa tuh namanya cowok itu Miko kayak sosok pura-pura baik depannya, apa segala macam, sosok peduli. Dan sekarang bukti kan, sekarang dia lagi ada masalah sekarang, bisa katanya yang dia cuma dibayar 200.000 ya, nggak tahu deh. Sekarang dia bisa sekarang kan, dan sekarang juga followersnya naik sekarang, dan dia sekarang juga berkuar-kuar tuh di mana punya dia media. Dan katanya dia nggak mau jadi apa segala macam. Sekarang buktinya apa? Lihat kan sekarang kita harus buat TV itu sebenarnya harus banyak-banyak dikasih support aja sih, biar lebih baik lagi gitu. Jangan malah kayak ini hujat sana sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.